Halo rekan-rekan perpustakaan, dalam video kali ini kami akan menjelaskan mengenai penggunaan aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah. Pada video ini, kita menggunakan user admin wilayah. Untuk masuk ke user admin wilayah, kita klik tombol masuk pada halaman aplikasi. Selanjutnya akan menampilkan halaman login aplikasi. Lakukan pengisian email atau NPP dan masukkan kata sandi. Selanjutnya klik tombol login. Setelah berhasil login, maka akan menampilkan halaman dashboard. Pada halaman dashboard, kita dapat melihat presentasi perpustakaan NPP. Kemudian ada total pendaftaran NPP. Selanjutnya pada halaman dashboard juga menampilkan statistik perpustakaan tahun berdiri. Di sini akan kelihatan pada tahun 2017 ada 36 perpustakaan sekolah dan ada 3 perpustakaan umum. Kemudian kita dapat melakukan pencarian pada kabupaten kota. Misal kita cari Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya akan menampilkan statistik perpustakaan tahun berdiri Kabupaten Bandung Barat. Di sini terlihat pada tahun 2017 terdapat 2 perpustakaan sekolah dan 1 perpustakaan umum. Selanjutnya pada halaman dashboard kita juga dapat melihat aktivitas user. Dan kita juga dapat melihat geoportal kedaerahan. Di mana pada geoportal kedaerahan kita dapat melihat jumlah SDM dan total perpustakaan. Kemudian kita juga dapat melihat data perpustakaan dan rekapitulasi penerimaan dana bantuan pada Provinsi Jawa Barat. Admin wilayah dapat mengelola demografi wilayah provinsinya sendiri pada menu demografi provinsi. Kemudian akan menampilkan halaman demografi provinsi seluruh Indonesia. Tetapi hanya dapat melakukan edit demografi provinsinya sendiri pada aksi edit. Pada halaman edit demografi, lakukan pengisian data. Selanjutnya, klik tombol edit. Kemudian akan menampilkan pemberitahuan data demografi berhasil diperbarui. Admin wilayah provinsi juga dapat melihat data demografi kabupaten kotanya pada menu demografi kabupaten kota. Kemudian akan menampilkan halaman demografi kabupaten kota pada provinsi tersebut. Admin wilayah juga dapat melakukan manajemen perpustakaan pada menu perpustakaan. Pada halaman manajemen perpustakaan, pertama, user dapat melakukan tambah perpustakaan dengan cara klik tombol tambah, kemudian akan menampilkan halaman tambah perpustakaan. Lakukan pengisian data perpustakaan. Selanjutnya, klik tombol tambahkan. Kemudian akan menampilkan halaman pop-up konfirmasi untuk menyimpan data.
klik tombol batal untuk membatalkan penyimpanan data, atau klik tombol OK untuk menyimpan data. Selanjutnya akan menampilkan pemberitahuan data berhasil disimpan. Kedua, user dapat melihat detail perpustakaan yang sudah ditambahkan pada aksi detail. Kemudian akan menampilkan halaman detail perpustakaan. Klik tombol kembali untuk kembali ke halaman manajemen perpustakaan. Ketiga, user dapat melakukan edit data perpustakaan pada aksi edit. Kemudian akan menampilkan halaman edit perpustakaan. User dapat melakukan edit data perpustakaan. Misal kita melakukan edit nomor telepon. Selanjutnya klik tombol simpan. Kemudian akan menampilkan halaman pop-up konfirmasi menyimpan perubahan data. Di sini juga terdapat tombol batal untuk membatalkan perubahan data, atau klik tombol OK untuk menyimpan perubahan data. Kemudian akan menampilkan pemberitahuan data berhasil diperbarui. Keempat, user juga dapat melakukan hapus perpustakaan pada aksi hapus. Kemudian akan menampilkan halaman pop-up konfirmasi untuk menonaktifkan data. Di sini juga terdapat dua tombol. Ada tombol batal untuk membatalkan menonaktifkan data, dan juga ada tombol nonaktif untuk menonaktifkan data. Di sini kita lakukan untuk menonaktifkan data. Klik nonaktif. Kemudian akan menampilkan pemberitahuan data berhasil dinonaktifkan. Kelima, untuk melihat perpustakaan yang dinonaktifkan, klik pada filter. Selanjutnya, pilih status aktif. Kita pilih menjadi nonaktif, karena kita akan melihat data yang dinonaktifkan. Selanjutnya, klik tombol filter. Maka akan menampilkan perpustakaan yang dinonaktifkan. Dan terakhir, untuk mengaktifkan kembali perpustakaan, klik pada aksi restore. Kemudian akan menampilkan halaman pop-up konfirmasi mengaktifkan data. Di sini juga ada dua tombol. Yang pertama ada tombol batal untuk membatalkan aktifin data, dan juga ada tombol aktifkan untuk mengaktifkan data. Kita coba untuk mengaktifkan data. Klik tombol aktifkan. Maka akan menampilkan data berhasil diaktifkan. Selanjutnya, admin wilayah juga berperan melakukan persetujuan hubungkan user. Klik pada menu hubungkan user. Maka akan menampilkan perpustakaan yang belum diproses persetujuannya. Selanjutnya, klik pada user perpustakaan yang ingin diproses. Kemudian akan menampilkan detail persetujuan permohonan hubungkan. Di sini ada informasi pengguna, kemudian ada informasi perpustakaan, dan juga ada alasan ingin dihubungkan. Selanjutnya, user admin wilayah mengisi keterangan persetujuan.
Di sini ada dua tombol. Yang pertama, klik tolak untuk melakukan penolakan permohonan, atau klik setuju untuk menyetujui permohonan. Di sini kita coba untuk menyetujui permohonan. Klik tombol setuju. Kemudian akan menampilkan halaman pop-up konfirmasi untuk menyetujui permohonan ini. Klik tombol batal untuk membatalkan permohonan, atau klik tombol OK untuk menyetujui permohonan. Di sini kita klik tombol OK untuk menyetujui permohonan. Kemudian akan menampilkan pemberitahuan permohonan hubungkan perpustakaan berhasil disetujui. Setelah admin wilayah menyetujui permohonan hubungkan perpustakaan, maka user perpustakaan mendapatkan email persetujuan permohonan hubungkan perpustakaan seperti berikut ini. Di sini kita coba untuk menolak permohonan. Klik tombol tolak. Kemudian akan menampilkan halaman pop-up konfirmasi menolak permohonan ini. Klik tombol batal untuk membatalkan penolakan permohonan, atau klik tombol OK untuk menolak permohonan. Di sini kita coba untuk menolak permohonan. Klik tombol OK. Kemudian akan menampilkan pemberitahuan permohonan hubungkan perpustakaan berhasil ditolak. Setelah admin wilayah melakukan penolakan, maka user perpustakaan mendapatkan email penolakan permohonan hubungkan perpustakaan seperti berikut ini. Selanjutnya, user admin wilayah juga dapat berperan melakukan persetujuan registrasi perpustakaan baru. Klik pada menu registrasi perpus. Kemudian akan menampilkan perpustakaan yang belum diproses persetujuannya. Selanjutnya, klik perpustakaan yang akan diproses. Maka akan menampilkan detail persetujuan registrasi perpustakaan baru. User admin wilayah dapat melakukan edit data terlebih dahulu sebelum melakukan persetujuan. Dengan cara klik tombol edit data. Kemudian lakukan perubahan data. Misal di sini kita ubah data kode pos. Setelah berhasil melakukan perubahan data, klik tombol simpan. Maka akan menampilkan pemberitahuan data permohonan pendaftaran perpustakaan berhasil diperbarui. Untuk melakukan persetujuan, isikan keterangan persetujuan atau penolakan. Admin wilayah dapat melakukan penolakan registrasi perpustakaan baru atau menyetujui registrasi perpustakaan baru. Sekarang kita coba untuk menyetujui registrasi perpustakaan baru. Dengan cara klik tombol setuju, kemudian akan menampilkan halaman pop-up konfirmasi menyetujui permohonan ini. Klik tombol batal untuk membatalkan menyetujui permohonan ini, atau klik tombol OK untuk menyetujui permohonan ini. Sekarang kita coba untuk menyetujui permohonan ini. Klik tombol OK. Maka akan menampilkan pemberitahuan permohonan pendaftaran perpustakaan berhasil divalidasi. Setelah registrasi perpustakaan baru berhasil divalidasi, user perpustakaan akan mendapatkan email pendaftaran perpustakaan yang telah disetujui.
Selanjutnya menunggu verifikasi dari admin pusat. Selanjutnya kita coba untuk menolak registrasi perpustakaan baru. Dengan cara klik tombol tolak, kemudian akan menampilkan halaman pop-up konfirmasi menolak permohonan ini. Klik tombol batal untuk membatalkan penolakan permohonan, atau klik tombol OK untuk menolak permohonan. Sekarang kita coba untuk menolak permohonan ini. Klik tombol OK. Kemudian akan menampilkan pemberitahuan permohonan pendaftaran perpustakaan berhasil ditolak. Selanjutnya, admin wilayah dapat melihat rekapitulasi. Rekapitulasi dapat berupa jenis, tenaga teknis, pustakawan, dan anggota. Pertama, kita akan melihat rekapitulasi berdasarkan jenis. Pada menu rekapitulasi jenis, maka akan menampilkan rekapitulasi jenis kota, kabupaten, provinsi tersebut. Di sini dapat dilihat jumlah pada jenis perpustakaan sekolah, perguruan tinggi, umum, khusus, subtotal, yang memiliki NPP dan tidak memiliki NPP. User juga dapat melakukan ekspor Excel rekapitulasi jenis kabupaten kota. Klik tombol ekspor Excel. Maka rekapitulasi jenis akan otomatis terdownload. Buka file. Berikut laporan rekapitulasi jenis kabupaten kota dalam format Excel. Klik pada salah satu kota kabupaten, untuk melihat rekapitulasi jenis seluruh kecamatan kabupaten kota tersebut. User juga dapat melakukan ekspor Excel rekapitulasi jenis kecamatan. Klik tombol ekspor Excel. Maka akan otomatis terdownload. Kemudian buka file Excel. Berikut laporan rekapitulasi jenis kecamatan dalam format Excel. Kedua, kita akan melihat rekapitulasi berdasarkan tenaga teknis. Pada menu rekapitulasi tenaga teknis, maka akan menampilkan rekapitulasi tenaga teknis perpustakaan. User juga dapat melakukan ekspor Excel rekapitulasi tenaga teknis. Klik tombol ekspor Excel. Maka rekapitulasi tenaga teknis otomatis terdownload. Berikut laporan rekapitulasi tenaga teknis kabupaten kota dalam format Excel. Selanjutnya, klik pada kota kabupaten untuk melihat rekapitulasi tenaga teknis seluruh kecamatan kabupaten kota tersebut. Kemudian akan menampilkan rekapitulasi tenaga teknis perpustakaan semua kecamatan. User juga dapat melakukan ekspor Excel rekapitulasi tenaga teknis kecamatan. Klik tombol ekspor Excel. Maka laporan rekapitulasi tenaga teknis kecamatan otomatis terdownload. Berikut laporan rekapitulasi tenaga teknis kecamatan dalam format Excel.